Oke, pada episode ini kita akan fokus menginput bandnya terlebih dahulu. Karena di sini kita bisa menggunakan langsung view dari layout yang app.php, tapi coba dulu kita berpikir jangan seperti itu. Bagaimana jika kita buat satu lagi layout khusus untuk dashboard lah bisa dibilang. Ini bisa kita cut semuanya, kita masukkan ke dalam file yang namanya base.php. Di sini kita paste. Untuk yield-nya kita buat di sini body. Ya, untuk navbarnya bisa kita hapus dan ya ini sebenarnya tidak perlu juga, tidak masalah ya. Ini juga kita hapus, ini juga kita hapus, ini juga kita hapus ya. Hanya tinggal yield body di sini. Selanjutnya kita bisa buat di new file, itu namanya backend.blade.php. Nah, tapi yang pertama jika kita refresh ini di browser pastinya error, tidak ada lagi layoutnya. Ya kan bukan error tapi hilang gitu. Oleh karena itu pada app.php kita extend dulu layout base. Nah, di sini kita bisa buat section body dan kita buat end section di sini. Yield kita buat di sini content. Kita refresh di browser harusnya sudah muncul di sini home, tapi navbarnya belum, so kita masukkan di sini x navbar. Dan coba dulu di sini kita bisa buat empty 4 biar supaya ada space dari navbar ke kontennya. Kira-kira kita refresh seperti itu. Jika sudah, sekarang kita bisa copy yang ada di sini. Kita paste pada backend.php ini. Di sini kita buat yield body, yield content, tapi tidak butuh ini. Kita juga tidak butuh x navbar ini. Sekarang jika kita refresh, maka harusnya kita bisa melihat layoutnya belum, tapi ya coba dulu kita pergi ke root web.php. Kita buat dulu satu root di sini untuk pergi ke dashboard. So root get, kita buat di sini dashboard. Dan di sini kita buat dashboard controller. Kita belum mempunyai controllernya ya, tidak ada masalah, nanti kita buat. Kita buat name-nya itu adalah dashboard. So, kita buka terminal, artisan, make controller, kita buat di sini dashboard controller. Di sini kita butuh invocable method, bisa kita masukkan flag di sini untuk membuat invocable methodnya langsung. Enter. Oke, di sini error hanya karena ya di sini harus kita komen dulu. Dia langsung menganggap bahwa ini exist ya. Coba kita komen, terus kita ulangi lagi, kita enter. Jika sudah, sekarang kita pergi ke dashboard controller yang ada di app http controller. Di sini ada dashboard controller yang by default sudah dibuatkan invocable methodnya. Di sini kita buat return view dashboard. Oke, jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke view. Di sini kita buat satu file dengan nama dashboard.blade.php. Yang itu extendnya ke mana? Layout backend. Di sini kita buat section content. Dan di sini kita buat end section, kita buat dashboard. Sekarang coba kita refresh di browser. Oh, invalid direction dashboard controller. Coba kita lihat apa yang kita lakukan di web.php pastinya. Oke, di sini errornya tidak begitu nampak jelas ya, tapi yang jelasnya ini harus diimport dulu kelasnya baru bisa dibaca. Kita refresh, maka sudah bisa. Tapi sebelum kita masukkan tadi dashboard ini, kita refresh, maka di sini katanya invalid direction yang sebenarnya membuat bingung ya, karena dibilang this is not invocable gitu. Oke. Karena mereka satu namespace yang sama, sebenarnya kita bisa masukkan ke sini, kita buat kali brackets, terus kita paste di sini. Ini kita hilangkan. Kita refresh, maka hasilnya sama saja. Coba lu kita pergi ke navigation yang ada di, by the way di sini masih home ya. Coba kita kunjungi dashboardnya dulu. Iya, kira-kira ini dia dashboardnya. Coba lu kita pergi ke layout, bukan layout tapi komponen navbar. Kita bisa masukkan ketika misalnya dia sudah melakukan autentikasi. Kita buat sini drop down item. Kita buat rootnya itu dashboard. Dan di sini kita buat dashboard. Kita refresh. Coba lu kita kembali. Maka sudah ada di sini dashboard yang bisa kita klik langsung ke dashboard. Nah, cuman masalahnya sekarang ketika kita tidak login, harusnya kita tidak bisa mengunjungi dashboard ya. Coba kita log out, kita pergi ke dashboard lagi. Dan ini masih bisa harusnya karena kita belum buat konstruktor ataupun root di sini untuk middleware-nya. So, coba dulu kita buat sini root middleware out. Terus kita buat ini ke dalam group function. Ya, callback lah. Kita masukkan ke dalam satu group out dia. Semua yang ada di dalam group out ini nantinya pastinya harus melakukan autentikasi, kira-kira seperti itu. Sekarang kita refresh, harus dia pergi langsung ke login page yang kita harus loginkan dia dulu baru bisa dilihat. Dan dia langsung intended kok, tidak ada masalah untuk itu.
Karena di sini kita butuh left side untuk dashboardnya, saya rasa kita bisa pergi ke Bootstrap dulu. Coba lihat pada dokumentasi. Di sini coba kita cari list group yang ada di sini. Kita cari untuk Anchor. Mana dia? Ya ini dia. Anchor kita copy. Terus kita paste ke dalam new file dengan nama, di dalam komponen pastinya, sidebar www.php. Kita paste. Kita bagusi tabnya. Jika sudah, sekarang kita bisa include dia di backend www.php ya, yang ada di layout backend www.php ya. Di sini kita butuh input ya. So di sini kita buat row. Terus di sini kita buat call md3. Terus kita buat di sini call md9. By the way, sebelum ini semua terjadi, coba dulu kita buat container di sini dengan fluid ya. Ya supaya dia tidak full screen kelihatannya. Untuk konten ini kita masih masukkan ke dalam sini. Dan di call md3 ini kita masih masukkan x sidebar atau komponen sidebar yang kita buat tadi. Kita refresh di browser. Harusnya mereka sudah working exactly what we want. Cuman di sini tidak ada pembatas ke dalam. Coba kita buat sini py2. Refresh. 3 ya. Oke, 3 cukup lah. Nah, nantinya di dalam sidebar ini kita bisa buat create band, create album dan semacamnya lah. Ya, kita seperti itulah. Coba dulu kita buat di sini create. Dan di sini kita bisa buat table. Kira-kira seperti itu. Dan coba dulu kita copy, kita paste di sini, kita buat dashboard. Dan di sini kita bisa buat dashboard. Nah, coba dulu kita pikirkan. Coba kita copy aja, kita paste di sini, dan ini kita hapus, sehingga jika kita refresh sekarang seperti ini kejadiannya. Oke, kita hapus dashboardnya. Di sini kita bisa buat mb3, kita refresh. Oke, cool. 5 lah ya, biar supaya nampak jelas perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini coba dulu kita buat satu div coba ya. Div, kita buat sini band, kita refresh. Oke. Cool, itu yang kita mau. Class di sini kita buat text secondary atau text mute. Terus apa lagi? Harusnya di sini small aja kita buat ya, biar supaya dia kecil. Ya seperti itu. Terus kita buat di sini displaynya block dan MB kita buat di sini 2. Kita refresh. Oke, cool. Cuman coba kita tambahkan teks uppercase di sini biar supaya semua huruf besar. Cuman di sini ada masalah ya. Jika kita buat band ini di dalam list group ini tidak ada border radius tepat di atasnya jika Anda lihat. Ya kan? Maka coba dulu di sini kita masukkan dia keluar saja seperti itu. Ya, kita refresh, kita dapatkan lagi border radiusnya. Namun ini coba dulu kita masukkan ke dalam satu div dengan kelas MB5. Ketika misalnya nanti kita butuh untuk membuat album, kita bisa copy, kita paste di sini, kita paste lagi di bawah sini untuk genre dan albumnya. Kita buat sini album, kita buat di sini genre. Ya. Sekarang coba kita refresh. Oke, working exactly what we want, tapi coba dulu MB5 ini kita ganti aja lah. Ya, daripada MB5 coba kita buat MB4. Iya, cool. Uppercase ini tidak jadi pilihan sepertinya. Coba hilangkan aja lah, sorry. Ya, biarkan aja seperti biasa ya. Album, ada genre, ada band. Oke, saya rasa cukup untuk ini. Tadi saya bilang di sini untuk membuat band ya episodenya, cuman saya rasa tidak cukup. Di video berikutnya aja kita buat untuk bandnya. Alright, I see you in the next video.